Pak. Iya, karena di depan Bapak semuanya ini ada makhluk halus semua. Karena kalau yang dikasarin dia biasanya yang namanya penciptaan perempuan itu kan dari tulang rusuk kiri seorang laki-laki. Nah, makanya dikatakan dia keadaannya itu makhluk halus. Tapi itu bukan seperti itu ya. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini tepatnya jam 8 lebih 8 ya. Kalau lihat kegiatan jam 8 sampai jam 9.00. Jam 8 dan 9.00 mudah-mudahan 60 menit kita cukup. Kalau nggak cukup, ntar mungkin kita di luar situ bisa ngobrol santai. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang akan kita bahas di sini. Kita share dulu. Sebelumnya kan dari KA ini Bapak minta itu buat arsip Bapak juga ini absensi Google Form-nya mohon diisi ya. Ada semua kan ya? Silakan diisi lewat HP bisa, lewat itu juga bisa. Nah, untuk besok nanti pertemuan dengan Bapak yang asli materi Bapak, micro teaching-nya, ya untuk linknya tetap pakai ini dan absensinya juga begitu. Ya, dan pertemuan kali ini Bapak rekod. Artinya rekod Bapak rekam dan insya Allah kalau kamu pengen tahu, mungkin Bapak akan bagikan atau mungkin Bapak upload di YouTube Bapak. YouTube Bapak jangan lupa Oman Boni. Ya, cari di YouTube itu Oman Boni ada. Iya. Siap. Iya. Itu insya Allah siap, Pak. Siap. Nah, untuk pertemuan kali ini tadi segala puji bagi Allah terlimpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholawat serta salam Bapak sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita semua pengikutnya, mudah-mudahan Allah kumpulkan di padang mahsyar dan mendapat kata syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini suara Bapak jelas nggak? Jelas Pak, jelas. Ya. Jadi Bapak nggak pakai headset lagi, Bapak nggak pakai headset lagi, pakai begini aja. Karena suara Bapak udah melebihi dari suaranya Bu Imas lah. Istilahnya. Kalau Bu Imas nggak pakai mikrofon lagi ya. Bapak langsung masuk ke sharing ya. Sharing. Dulu. Iya Pak. Udah kelihatan? Kelihatan Pak. Sharingannya. Nah, pembahasan kita kali ini adalah menjelaskan tentang perencanaan dan pengelola pengajaran yang kita adakan setiap tahun. Ada istilah kegiatan amal tadris ya. Langsung masuk ke materi. Nah, di sini di dalam perencanaan itu ada pengembangan kurikulum. Nah, ini khususnya kamu semua adalah sekarang kelas 12, itu akan masuk ke jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Bagi yang kuliah di pendidikan atau di fakultas pendidikan dan kependidikan STKIP atau Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan, kamu akan mengenyam yang namanya mata kuliah perencanaan dan pengelola pengajaran atau juga pengembangan kurikulum. Kamu perlu ketahui bahwasanya kurikulum dari zaman dulu, kamu mungkin belum lahir sampai sekarang, kurikulumnya adalah terdiri dari, lihat di sini ada kurikulum ya. Pertama adalah kurikulum 94. Kamu 94 udah lahir belum ya? Kayaknya belum ya. Iya. Belum Pak. Nah, emang kurikulum itu hampir 5 tahun sekali sesuai dengan pergantian Menteri Pendidikan itu biasanya akan berubah. Nah, nyatanya di sini ada kurikulum 94, kurikulum suplemen 99, kemudian ada lagi kurikulum KBK, kurikulum berbasis
kompetisi ya. Kemudian ada lagi KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, bukan kata siapa, bukan. Nah, setelah KTSP, ini KTSP itu sampai 2004 ya, 2004. Kemudian setelah KTSP ada lagi yaitu sekarang yang namanya kurikulum K13, kurikulum tahun 2013. Jadi 26 berubah, kemudian sekarang adalah kurikulum yang kamu pelajari sekarang adalah kurikulum kalau di pendidikan formal itu adalah kurikulum 13. Itu tahun 2013. Nah, sejalannya itu tahun 2016 K13 dirubah lagi, sekarang adalah K13 revisi. Jadi sekarang itu kalau kamu belajar nanti di pendidikan atau di perguruan tinggi, kamu akan mengenal macam-macam kurikulum, dan kurikulum yang sekarang baik itu di pendidikan paling bawah sampai perguruan tinggi, ini adalah kurikulum K13 revisi. Ya, itu. Kemudian pembahasan kita kali ini, nah tentang undang-undangnya di sini dijelaskan, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 199 tentang pemerintah daerah, berarti otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai otonomi daerah. Jadi di dalam kurikulum itu ada muatan lokal, ya. Di dalam kurikulum ada muatan lokal yang dimana muatan lokal itu mengembangkan tentang kedaerahannya. Lain antara Jawa Barat dengan Jakarta. Kalau Jawa Barat itu biasanya muatan lokalnya itu bahasa Sunda. Nah, Bapak di Cirebon biasanya pakai bahasa Cirebon. Nah, kalau di Jakarta, nah kurikulum muatan lokalnya biasanya pakai PLBJ, Pendidikan Lingkungan Jakarta. Itu pengembangan kurikulum ya sesuai dengan undang-undang daripada undang-undang tentang pemerintah daerah dan undang-undang tentang otonomi daerah. Kita masuk ke perencanaan. Jadi ketika kita mau mengajarkan materi lain dengan pengajian ya, kalau pengajian kita kadang-kadang nggak pakai yang namanya sistem seperti ini. Nah, di dalam pendidikan formal harus menggunakan seperti ini. Ya, ada istilah perencanaan pembelajaran. Sama halnya kita kalau dari sekarang ya, kamu sekarang itu biasanya ketika dewasa nanti punya cita-cita apa? Ada Pak, cita-citanya langsung menjadi istri soleha katanya. Nggak apa-apa, itu rencana. Ya, rencana nggak apa-apa. Iya, misalnya rencana. Jadi keluar dari alken langsung nikah aja Pak, boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi kamu harus Lulu, Pak, Lulu. Lulu, Pak, Lulu. Jadi Lulu mau nikah, Pak. Jadi Lulu nih. Iya, Pak, langsung. Yang kedua apa yang ketiga? Yang kedua apa yang ketiga atau yang keempat? Kelima. Enggak lah, Pak. Kan pertama ya sama Bapak. Satu-satunya Bapak saya. Sama Bapak. Apa pengertian pembelajaran? Pengertian perencanaan pembelajaran itu apa? Adalah proses penyusunan satuan acara pembelajaran atau rencana program pembelajaran atau proses penyusunan atau penyempurnaan materi pembelajaran untuk masing-masing kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Ya, di sini, nah prakteknya nanti ketika kamu mau peer teaching, nah sebelum peer teaching itu kita akan ada materi yang namanya micro teaching besok. Nah, sebelum peer teaching atau kita belajar mengajar, itu kamu harus punya rencana dulu. Rencana yang mau diajarkan itu adalah materi apa. Nah, di sini
di dalam kegiatan pembelajaran biasanya dibuat dalam 1 semester dulu. Bagusnya sebenarnya 1 bab itu kita buat perencanaan dulu. Jadi enggak 1 semester, enggak. Bagusnya itu 1 bab atau satu pembahasan kita buat perencanaan dulu. Nah, perencanaannya bagaimana caranya? Ntar Bapak akan kasih tahu contoh-contohnya. Nah, sekarang bentuk perencanaan atau biasanya kita pakai yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Itu bentuknya saat ini itu sudah berubah. Dari tahun ke tahun itu berubah. Nah, sekarang untuk tahun 2021 atau tahun 2020 itu RPP sudah sangat sederhana sekali, ya, sudah sangat sederhana sekali. Yang tadinya satu pembahasan itu bisa yang namanya sampai 10 lembar, ini untuk sesuai dengan menterinya, menteri sekarang adalah menterinya Pak Nadiem itu, untuk RPP disederhanakan cuma 1 lembar, ya. Seperti kemarin, ya, kalau dalam praktek itu biasanya kamu harus membuat RPP minimalnya 1 pembahasan. Nah, dibuat biasanya Bapak minta pakai kertas bergaris, folio bergaris. Nah, di situ cuma 1 lembar aja. Nah, terus ntar di bawahnya itu guru yang belajar PKL sama guru pamongnya yang membimbing kamu ditandatangani. Itu. Nah, itu. Jadi perencanaan pembelajaran itu adalah proses penyusunan. Kita menyusun untuk belajar, mengajar di dalam kelas itu yang kelasnya isinya apa? Isinya misalkan 20 orang, itu semuanya harus bisa kasih materi semua atau ilmu semua, ya. Makanya di sini disusun dalam waktu berapa? Di situ dalam waktu misalkan 20 menit. Nah, 20 menit itu kita harus sesuai. Jadi ada waktu pembukaan. Misalkan waktu pembukaannya sama ngabsen sama itu 5 menit. Nah, untuk ngasih materi misalkan 20 menit. Nah, untuk evaluasi, memberikan evaluasi atau soal kepada siapa? Kepada audien kita atau peserta didik kita. Nah, itu waktunya berapa? Misalkan 10 menit. Nah, dari waktu-waktu itu kita jumlahkan. Berarti kita punya pertemuan di dalam kelas itu misalkan 5 menit, 20, 25 ditambah 10 menit, berarti 35 menit. Itu di perencanaan ditulis di situ. Makanya di RPP, Bapak akan kasih contoh RPP yang sekarang biasanya dipakai, yaitu memakai 1 lembar, itu Bapak akan kasih ke kamu. Dan kira-kira kamu akan membuat seperti itu ketika kamu akan belajar mengajar di depan kelas. Ya, jadi perencanaan di dalam pembelajaran itu sangat penting sekali. Nah, merupakan bagian daripada administrasi di dalam kita belajar mengajar itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Halo? Halo? Halo, Pak. Ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi supaya Bapak ada interaktifnya, jadi ketika membahas 1 slide itu kira-kira ada tanggapan atau interaktifnya. Iya, Pak. Nah, di sini perencanaan pembelajaran. Oh, perlu ditulis sih nggak di situ? Kalau perlu tulis, Bapak slide-nya itu nggak terlalu agak lama dikit. Silakan yang kalau sambil Bapak jelaskan, kamu silakan. Foto aja, Pak. Boleh difoto. TSS, Pak, selagi ada DSS. Iya, Kenapa boleh. tidak? Beres. Oh, tadi 23 orang ada yang nggak masuk tadi, yang nggak mau ikut, yang sakit. Pariska, apa? Kak. Oh, Pariska. Pak.
Pariska atau Periska? Fariska. Oh, Kalau Pariska. Periska MTS. Oh iya, Pariska. Pariska. Oh iya ya. Idolanya Pak Jorgon itu. Sakit apa Pariska nih? Iya, Bapak. Oh, review. Bapak itu. Lanjutkan ya. Perencanaan pembelajaran dilakukan untuk tiap kegiatan pembelajaran yang terbagi atas beberapa satuan kegiatan sesuai dengan kurikulum, peta kurikulum, dan silabus. Perlu Bapak sampaikan di sini ya, bahwasanya kita ketika membuat perencanaan itu kita ada landasan atau istilahnya rujukan yang harus kita sangkutkan di situ, yaitu di dalam pendidikan itu ada kurikulum. Nah, di dalam kurikulum itu ada silabus, di mana silabus itu dibuat oleh pembuatan daripada kurikulum itu sendiri. Jadi silabus sudah ada, tinggal kita ketika membuat perencanaan pembelajaran itu kita ambil silabus, indikator yang akan kita bahas apa, judulnya apa. Nah itu sebenarnya seperti itu. Tapi kita khususnya di dalam Amalia Tadris itu karena kita rujukannya itu adalah ke kitab, berarti mungkin indikatornya kamu bisa nyari sendiri. Misalkan di dalam pembelajaran ilmu nahwu ya, kita misalkan akan menjelaskan tentang apa? Tentang macam-macam kalimat. Nah, indikatornya itu apa? Nah, atau di dalam indikator ada yang namanya tujuan pembelajaran. Kita menjelaskan macam-macam kalimat itu tujuannya supaya apa? Supaya santri bisa membedakan antara tiga kalimat itu. Terus apalagi misalkan tujuan pembelajarannya. Itu di dalam perencanaan itu harus ditulis. Ya. Itu. Jadi di dalam perencanaan tujuannya tidak boleh satu. Kalau bisa minimalnya 3, 4 itu tujuan pembelajaran harus ditulis di situ. Jadi ketika kita mau menyampaikan materi yang kita akan bahas itu kita harus bisa atau harus tahu tujuan pembelajaran yang akan kita bahas di situ. Ya, makanya di sini ya kalau di dalam yang formal kita itu punya atau di sekolah-sekolah itu punya sebelum menulis atau membuat perencanaan itu kita punya kurikulum atau silabus. Nah, dari silabus itu kita kembangkan, di situ dibuatlah yang namanya perencanaan pembelajaran. Lanjut. Nah, di sini ada Getni mengatakan bahwa sistem instruksional adalah suatu set peristiwa yang mempengaruhi peserta didik sehingga terjadi proses pembelajaran. Suatu set peristiwa ini mungkin digerakkan oleh pengajar sehingga disebut dengan pengajaran. Mungkin digerakkan oleh siswa sendiri dengan menggunakan buku, gambar, dan media. Kamu mungkin Lah, kok Ngelek ya? Kenapa sih? dari Parohman yang dia? Pak. Bapak. Bapak ngelek, Pak. Pak Rohman. Sabar. Bapaknya mungkin lagi kali sinyalnya. Sherin. Semuanya udah masuk belum? Pak, mencari sinyal. Kayak cuma 22 ya? Apa 21 tadi kakak lihat? 24 kah itu? Oh, udah masuk semua. Tinggal Fariska doang yang nggak masuk. Ya. Setelah RPP selesai, silakan kalian hubungi guru pamong masing-masing, mulai disusun. Nanti RPP kalian disusun pelan-pelan, sambil diskusikan sama guru pamongnya masing-masing ya. Ya, Kak.
Amanda Zulfaka belum masuk, belum diterima. Itu siapa teriak-teriak? Kucing. Aida pelihara monyet. Kucing. Ani juga kaget. Keluar, Kak. Sabar. Sabar. Bercanda kali, bercanda. Oh, ini direkam ya? Bercanda mulu itu. Direkam. Ini masih direkam tahu. Halo, nyambung. Maaf ya. Bapak di sini internet IndiHome-nya kadang-kadang agak ini ya. Santai, Agak- Pak. Pak, Bapak maaf Pak, ada ini Pak Amanda Zulfanka yang belum di-accept Pak. Oh iya, silakan. Amanda mana? Coba bentar. Kok 14 orang pada ada 20, harusnya di sini 23. Amanda Putri, Amanda Zulfaka mana? Amanda Iya, suruh masuk lagi ini. Tadi yang dia belum di-accept katanya tadi Pak. Enggak, Bapak konsen di ini sih. Oh itu udah. Amanda Zulfa udah masuk sih. Halo Amanda. Halo, Pak. Amanda Zulfa. Oh, udah masuk. Iya. Ya udah. Udah, Pak. Di situ sharingannya keluar nggak? Belum ya? Kita lanjutkan ya. Bapak sharing Iya. lagi. Udah keluar? Sharingannya udah keluar? Udah, Pak. Udah. Oh, belum. Udah Pak, udah. Udah. Ya. Lanjutkan. Tadi kemana tadi ini? Jadi pengajaran atau pembelajaran adalah suatu bentuk kegiatan instruksional. Karena Pak, di situ kegiatannya bisa digerakkan oleh seorang guru atau bisa digerakkan oleh siswa dengan mana? Yaitu siswa itu bisa melihatnya dengan sebuah media. Di sini adalah siswa sendiri bisa menggunakan buku, gambar, atau media yang lainnya. Kemarin kamu sudah mendapatkan materi tentang media pembelajaran. Mungkin yang pertama, pertemuan kemarin sama Ustadz Arwani ya. Ya, sama Ustadz Arwani kamu sudah mendapatkan yang namanya media pembelajaran. Jadi yang namanya media pembelajaran tidak harus dengan sebuah buku saja, tapi dengan yang lainnya atau sesuatu yang bisa di hadapan kamu itu bisa menjadi yang namanya media pembelajaran. Nah, itu. Kemudian lanjutkan. Nah, di dalam kurikulum silabus itu ada yang namanya standar isi. Ya, mencakup apa? Standar isi mencakup lingkup materi, tingkat kompetensi dan untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi di dalam kurikulum itu ada standar isi yang punya tujuan, yaitu diantaranya adalah punya ketujuan kompetensi lulusan. Ya, jadi selama 3 tahun itu ada kompetensi kelulusannya yang harus diluluskan. Di sini misalkan standarnya tentang apa itu. Ya mungkin kamu sekarang di kelas 12 ini ya bocorannya kamu masih masuk ke dalam mungkin lulus corona juga. Karena apa? Karena di dalam SOP untuk kelulusan itu kamu cuma mendapatkan yang namanya ujian praktek, ujian madrasah. Nah, ujian madrasah itu atau ujian praktek itu bisa diisi dengan portofolio
atau dengan secara tulis atau dengan karya yang lainnya yang sifatnya adalah evaluasi. Jadi insya Allah kamu kalau mengikuti semua kegiatan, insya Allah kamu akan lulus semua. Nah, tergantung nilainya. Nilainya itu tergantung kamu bagaimana perjuangan kamu. Kemarin kamu sudah daftar ke PTN ya? Sudah daftar ya PTN ya? Halo? Kemarin sudah pada daftar PTN ya? Iya, Pak. Iya. Iya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lulus semua, kamu bisa masuk sesuai dengan apa yang kamu inginkan di dalam masuk PTN nanti. Amin. Amin. Nah, itu tadi standar isi, kemudian di dalam kurikulum juga masih karena mengandung di dalam kita menyusun perencanaan, kamu harus tahu isi standar isi apa, isi standar proses. Di sini standar proses itu memberikan pemahaman yang saintifik tentang aktivitas pembelajaran yang dapat menghasilkan pengalaman belajar yang mandiri pada diri siswa, bukan hanya pengetahuan yang bersifat hafalan turunan yang tidak terkristal dalam diri pembelajar. Itu. Jadi di dalam kurikulum itu ada standar prosesnya yang tujuannya itu memproses pemahaman bagi siswanya. Ya. Itu. Kemudian proses pembelajaran pada satuan pendidikan, diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Jadi, ketika kamu di dalam ruangan atau ketika kamu mengajar, di sini proses pembelajaran pendidikan itu disarankan harus interaktif. Tidak istilahnya seorang guru itu monoton ngomong terus. Ya, dari peserta didiknya tidak ada interaktif, tidak ada sautannya, itu kurang baik. Makanya disarankan di dalam proses pembelajaran itu harus ada interaktif, kemudian ada inspirasi yang ada kemudian menyenangkan. Ya, di dalam pengajaran disarankan kamu bisa menyenangkan. Nah, bagaimana cara menyenangkan? Ya kamu tahu caranya sendiri. Kemudian menantang, artinya menantang dengan cara yaitu murid atau peserta didik kita sudah tahu belum, diberi rangsangan. Kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif tadi. Kemudian memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat atau minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik tadi. Itu. Jadi ketika kita mengajar, kita harus punya seperti itu dan memberikan ruang kepada seseorang atau peserta didik untuk bisa interaktif. Yaitu ya. Kemudian dilanjutkan. Model pembelajaran kurikulum sesuai dari Olivia, kurikulum harus bersifat sederhana, komprehensif, dan sistematik. Nah, ini diantaranya. Ini sebagai pengetahuan saja, ya. Jadi di dalam kurikulum itu menetapkan dasar filsafat, kemudian menganalisis kebutuhan masyarakat, kemudian merumuskan tujuan umum kurikulum, merumuskan tujuan khusus kurikulum, mengorganisasi rancangan implementasi kurikulum, kemudian menjabarkan kurikulum dalam tujuan umum pembelajaran. Nah, Bapak akan di sini, Bapak slide-nya agak banyak. Di sini akan Bapak jelaskan yang
penting buat kamu untuk bisa membuat kurikulum. Ada membuat rencana pembelajaran nanti. Ini baru siapa masuk? Siapa tadi masuk baru? Halo? Halo? Halo. Ya, Pak. Ya, Kak Dewi, Iya, Kak. Pak. itu yang baru masuk siapa tadi? Kalau nggak salah Kak Dewi, Kak. Oh, Dewi. Oh, Dewi. Pak Dewi. Dewi siapa? Dewi. Bukan Dewi Fatmawati. Moderator, Pak. Iya, Dewi Faidah. Dewi Iya. siapa? Apa lupa? Dewi Toha. Lanjut. Ada yang perlu didiskusikan dulu sambil Bapak ngasih yang perlu di dalam kemudian langsung ya, analisis kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Ya, analisis kebutuhan pembelajaran, pengertian analisis kebutuhan. Kebutuhan adalah kesenjangan yang diperoleh dari membandingkan keadaan saat ini dengan keadaan yang seharusnya. Dengan perkataan lain, setiap keadaan yang kurang dari seharusnya menunjukkan adanya kebutuhan. Nah, di sini di dalam pembelajaran kita perlu juga menganalisis apa-apa yang dibutuhkan. Makanya di dalam perencanaan pembelajaran itu kita juga harus menganalisis daripada rencana setelah kita belajar nanti, mengajar nanti, kita hasilnya apa, ya hasilnya apa itu perlu yang namanya kita analisis pembelajaran. Kemudian langkah-langkah mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Pak Rahman, IndiHome ya? Nah, jual IndiHome ya? Ya, jadi langkah-langkah kebutuhan pembelajaran kita harus tahu, yaitu kesenjangan penampilan siswa. Artinya kebutuhan siswa yang harus kita kasih saran-sarannya apa, itu perlu. Sehingga ketika kita belajar nanti, ya di samping kita membuat sesuai dengan perencanaan yang kita buat, nah kita selingi di dalam pembelajaran kita atau di dalam mengajar kita itu kita halo Pak. Iya, Pak. Halo. los lagi ada los lagi tadi los ya. Iya, Pak. Aduh. Enggak, padahal sih Papa udah pakai seluler, enggak pakai IndiHome tadi. Oh, jangan-jangan ininya, sinyal Bapak. Tadi udah Bapak ganti pakai seluler, Telkomsel, tapi los lagi dikit ya. Tapi sekarang udah ini lagi ya. Udah, Pak. Bapak banyak banget masalahnya nih. Iniannya. Udah bagus, Pak. Udah bagus ya. Lanjutkan ya. Iya. Nah, di dalam pembelajaran, di dalam proses kita membuat perencanaan itu harus tahu di sini ada tujuan pembelajaran umum. Itu terbagi menjadi 3 kawasan. 1 kognitif. Berarti kognitif itu kemampuan ya. Kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menginsintesis, dan mengevaluasi sesuatu. Jadi di situ ketika kita membuat perencanaan pembelajaran itu kamu harus tulis yang namanya tujuan pembelajaran. Ya,
Ini Bapak contohkan di sini ya. Contoh ini macam-macam RPP ya yang akan kita bahas atau kita buat nanti. Ini RPP-nya yang bentuknya seperti ini. Ini RPP model yang dulu seperti ini, agak panjang. Nih, ini Bapak contohkan RPP yang dulu, yang kurikulum K13. Di sini contohkan, itu ada pelajaran IPS di tingkat SMP ya. Itu ada kompetensi dasar. Ini kamu harus ada nih, pembuatan seperti ini, indikator pencapaian kompetensinya. Kemudian di sini ada 7 bahan pembelajaran. Makanya di situ ketika kita membuat tujuan pembelajaran, di sini ada 3 kawasan yang harus kita kena di dalam tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah kognitif, kemudian afektif, aktivitas sikap ya. Kemudian psikomotor itu keterampilan. Nah, di dalam 3 kawasan itu semuanya kira-kira tujuan pembelajaran ada di dalam rencana pembelajaran kita nanti ya. Makanya di sini ada tujuan pembelajaran tuh agak banyak di sini. Ini model kurikulum yang lama ya. Nah, kurikulum yang baru modelnya bagaimana? Nah, di sini ada kegiatan pembelajarannya nanti. Kamu harus tahu. Nah, di situ ada pendahuluan. Nah, pendahuluan itu isinya apa? Di sini ada waktunya juga harus ditulis ya. Kemudian kegiatan intinya kamu juga harus tulis, yaitu bagaimana kamu mengajarnya. Di situ guru misalkan menempelkan poster. Jadi ketika kamu di kelas, kamu ngajarnya itu sesuai dengan rencana ini. Tidak boleh keluar dari rencana ini. Makanya perlu dibuat rencana pembelajaran itu tujuannya apa? Tidak melenceng daripada kita mengajar. Lain dengan yang namanya kita ceramah umum. Kalau ceramah umum kita tidak memakai rencana yang sifatnya seperti ini. Nah, tapi kalau kita di dalam pembelajaran itu harus dibuat seperti ini. Nah, ini contoh RPP yang dulu. Di sini dituliskan penilaian juga harus ada. Penilaiannya bentuknya apa? Ditulis di sini. Itu model yang lama. Ya. Kemudian medianya. Kemarin kamu sudah belajar tentang media pembelajaran, isinya apa-apa. Di sini kalau kita menggunakan media alatnya pakai LCD, kita harus ditulis di dalam rencana pengajarannya atau RPP-nya. Kemudian kita pakai yang namanya kertas plano ya. Kemudian menggunakan buku apa, itu di dalam medianya harus ditulis di sini ya. Itu kalau RPP yang lama. Ini model RPP lama ya. Nah, sekarang kalau RPP yang model 1 lembar nih, yang 1 lembar modelnya seperti ini ya. Hampir sama dengan yang kemarin, yang itu, tapi di bentuknya lebih praktis. Kelihatan nggak nih? Halo? Halo? Yang mana? Pembelajaran, Pak. Iya, rencana nih kamu. Halo, Pak. Halo. Kamu ketika mau ngajar harus buat seperti ini, dan Bapak minta kamu bisa konsultasi ke guru pamongnya sebelum kamu ngajar. Nah, biasanya kalau yang ngajaran Bapak itu 3 hari atau 4 hari sebelum itu harus ketemu sama Bapak dulu, ngasih rencana pembelajarannya, kamu susun kekurangan di mana, atau juga yang harus dihapus apa, itu biasanya harus konsultasi dulu. Makanya kamu akan membuat seperti ini. Cukup dengan menggunakan yang namanya kertas folio. Dan mungkin kamu insya Allah ya di akhir Februari nanti kamu akan ke pesantren. Dan kemungkinan, ini Bapak belum tahu nih, kayak ini untuk praktek ngajarnya rencananya tanggal berapa ini? Praktik Halo, ngajarnya, ya Pak. Rencana Praktik berapa? ngajarnya insya Allah hari Senin besok Pak, dari tanggal 15 sampai 20, Senin sampai Sabtu. Dan Berarti itu pun pakai ngajarnya daring sama juga? Pak. Ngajarnya Daring? pun sama, masih pakai Google Meet juga, iya daring. Iya, daring. Berarti Iya. kalau bisa
kamu cepat-cepat konsultasi ke gurunya untuk menggunakan RPP ini. Ya bila Iya. perlu ya nggak apa-apa kamu tulis pakai tangan, kemudian kamu ngobrol atau dipoto lewat ya HP, kemudian dikirim lewat PA. Kekurangan Iya, Kak Rohman. ya halo. Kak, maaf. Nanti tolong dibantu juga Pak, nanti yang pas micro teaching, jadi diajarkan ke anak-anak juga. Maksudnya karena ini kan sekarang prakteknya itu via daring. Iya, Jadi iya. maksudnya kalau daringnya seperti yang sekarang ini kayak Iya, kita menggunakan IT-nya ya, Google Meet. pembuatan Iya. IT-nya kita gitu boleh ntar. Iya, ntar insya Allah Oke. Bapak akan masukannya. Terima kasih Kak ini ya. Iya, Jadi Pak, insya Allah sama-sama. ketika kamu sudah membuat rencana pembelajaran, aksi kamu ketika di daring nanti apa yang harus kamu kerjakan minimalnya. Nah di sini kita lebih praktisnya emang ya pakai ini sih Google Meet ya. Kalau Google Meet nggak butuh yang namanya kita paling link doang, atau juga kode aksesnya, kode akses yang berapa digit huruf itu pakai itu. Lain dengan Zoom. Kalau Zoom mungkin harus pakai yang namanya kita install dulu. Dan Zoom itu kabar dari IT itu katanya bisa membongkar ID kita di dalam di dalam dunia maya. Jadi Bapak itu biasanya kalau Zoom itu nggak pernah pakai HP, karena di dalam HP Bapak banyak ID yang sifatnya di e-banking ya, karena bisa membongkar daripada e-banking. Makanya untuk yang sifatnya dari ini Bapak kebanyakan pakai Google Meet, dan Google Meet itu biasanya ini Bapak selama ngasih materi ini masih Bapak rekod ya, Bapak rekod dan bisa masuk ke Google Drive, yang dimana Google Drive-nya Bapak ambil dari email-email yang edukasi, email yang dari Dignas atau email yang dari Kementerian Agama. Makanya di situ Bapak pakai emailnya, email yang namanya Musa, ada email yang pakai tadi Kamat ya, Kamat 41, kebetulan Bapak megang itu Kamat dari MTS, Kepala MTS Al-Kenania. Kemarin itu hanya Bapak pegang ketika kemarin buat webinar atau seminar selama 5 hari tentang administrasi sekolah. Jadi kapasitasnya itu lebih gede, atau kapasitasnya nggak ada batasnya. Dan di dalam, perlu Bapak sampaikan, kamu harus tahu juga, di dalam, nggak apa-apa Bapak kasih ini ya, supaya kamu tahu, ketika kamu menggunakan Google Edu, di Google Pendidikan, itu kamu bisa membuat yang namanya istilahnya web tersendiri di dalam Google itu. Ya, dan batasnya tidak ada terbatas. Itu di dalam keuntungan Google Education ya. Jadi tidak di Dignas atau di Kementerian Agama sudah ada Google Edu, karena kebutuhan yang sekarang yang sifatnya sangat sangat urgent banget. Jadi kamu ketika membuat rencana pelaksanaan pembelajaran harus tahu dibuat satu, ini namanya kepala ya, kepala perencanaannya, yaitu disebutkan nama sekolah, kemudian nama pelajarannya apa, kemudian temanya di sini. Tema itu materinya, kemudian diajarkan buat kelas berapa, kemudian alokasi waktunya. Ini karena dibuatnya itu berapa jam, di sini kita kalau di dalam amal tadi satu kali berapa, misalkan 1 kali 40 menit ya, atau 1 kali, atau kalau misalkan 1 kali 60 menit nggak apa-apa ya. Jadi alokasi waktunya harus dicantum di sini ya. Kemudian subtemanya tentang apa atau babnya tentang apa. Nah, kamu harus punya kompetensi dasarnya. Nah, ini biasanya karena kita nggak punya kurikulum, kamu mungkin harus mengarang. Jadi kita yang akan dibahas tentang apa, misalkan judulnya tentang macam-macam fiil, ditulis di sini memahami, misalkan apa, memahami dan tentang perubahan fiil, 3 fiil ya, baik itu fiil madi, fiil mudhari, fiil
amar. Nah, itu. Nah, tujuan pembelajarannya nih. Nah, tujuan pelajarannya, jadi misalkan tujuan pembelajarannya melalui belajar ilmu nahwu ini diharapkan santri bisa satu, menjelaskan tentang pengertian fiil. Dua, bisa membedakan antara fiil madi, fiil mudhari, fiil amar. Terus kemudian tiga, tujuannya apa lagi? Bisa membedakan ciri-ciri dari kalimat fiil. Nah, itu terus disebutkan minimal kalau bisa 3, lebih dari 3 lebih bagus. Itu tujuan pembelajarannya. Kemudian ada kegiatan pembelajarannya. Nah, ini yang intinya kamu harus buat. Di sini ada kegiatan setiap. Jadi ketika kamu akan mengajar itu, kamu harus membuat pendahuluannya. Pendahuluannya biasanya apa? Ketika kamu mau ngajar, kamu masuk ke Google Meet itu, yaitu biasanya kita membuka salam. Kemudian after resepsi, di antaranya apa? Istilahnya persepsi ini adalah yang baru masuk lagi baru. Jadi Sakia. Pak Rohman, maaf Ya. ini mau nanya, tujuan ini layar sharingnya masih tujuan pembelajaran. Iya. Layar sharingnya pembelajaran. Tapi ini Bapak langsung masuk ke materi yang harus kamu buat nanti RPP nanti, ya. Supaya apa? Di samping kita mengetahui tujuan pembelajaran, di sini kita langsung membuat mengeksekusi ketika kamu membuat perencanaan pembelajaran atau RPP. Di sini setelah kita membuat tujuan pembelajaran, kamu juga membuat kegiatan pembelajarannya di sini. Nah, di sini kalau kita lihat di sini di dalam RPP yang 1 lembar ini, kamu harus ditulis juga waktu penyampaiannya. Nah, misalkan tadi Bapak bilang, Bapak tulis misalkan di sini 1 kali 40 menit, ya. Jadi alokasi waktunya 1 kali 40 menit. Berarti kamu harus bisa membagi 40 menit itu buat pendahuluan berapa, buat kegiatan inti berapa, kemudian buat penutup berapa di sini. Harus ditulis, ya. Jadi misalkan 40 menit kita buat pendahuluan 5 menit. Kemudian buat kegiatan inti itu di sini adalah kegiatan inti 1 pertemuan misalkan di sini. Itu berapa? Misalkan tadi dari habis 5 menit berarti sisanya 35. 35 itu kita buat 25 menit buat penyampaian materi. Nah, penyampaian materinya di sini ditulis. Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran, membagi berapa kelompok. Kemudian apa? Menanyakan kepada peserta didik atau santri tentang materi apa. Kemudian adanya tanya jawab, ditulis di sini di kegiatan intinya. Kemudian secara berkelompok siswa mencari sumber belajar, ditulis di sini, ya. Kemudian tadi kan 5 menit ditambah 25 berarti jumlahnya berapa? 30 menit kan ya? Berarti penutupnya sisanya ada 10. Penutup itu apa? Nah, penutup kamu tulis di sini apa? Misalkan memberikan evaluasi, ya, membuat kesimpulan hasil belajar yang kamu jelaskan. Kemudian tanya jawabnya juga. Kemudian memberikan pengarahan. Kira-kira belajarnya tetap di rumah dan selalu standby di rumah, ya. Kemudian di sini ada penilaian pembelajarannya, karena kita kurikulum 13 itu tidak hanya tentang pengetahuan saja, kita penilaiannya harus penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, di samping penilaian pengetahuan. Nah, baru di sini kamu tulis. Nah, di sini kamu misalkan Jakarta. Nah, ini adalah guru guru PPL atau guru Amalia Tadris atau peserta Amalia Tadris lah di sini ya.
Nah, mengetahuinya di sini adalah guru pamong. Kamu buatnya RPP-nya seperti itu. Bisa dipahami? Halo? Pembuatan rencana pembelajaran. Insya Ini Allah, Pak. mungkin ntar Bapak akan sharing yang ini Bapak kirim WA ke KA ini. Tinggal kamu coba ntar bisa di print sendiri. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke, Pak. Sedikit Terima lagi kasih. waktunya hampir 60 jam 9. Kita masuk ke ini lagi sedikit ya. Ini terlalu banyak Bapak buat materinya. Di terakhir nah tadi ya, ini turunan sebenarnya ini adalah bagian daripada silabus. Ya sebenarnya kalau kita punya silabus enak, kita membuat kompetensi dasar itu bisa mencari dari silabus. Karena kita tidak punya silabus, berarti kompetensi dasarnya kamu harus ngarang sendiri dan juga membuat tujuan pembelajarannya harus ngarang sendiri. Nah ini ya contoh silabus yang biasa ada di di sekolah. Itu modelnya seperti ini. Kemudian di sini, nah ini contoh format silabusnya seperti ini. Ya. Jadi kamu ketika membuat rencana pembelajaran itu harus ngambil dari ketika di sekolah nanti atau kamu tidak belajar ini, kamu harus buatnya ngambil dari silabus. Ya, karena kita di pesantren itu adalah menggunakan kitab. Tidak ada acuan silabusnya, berarti kamu ketika membuat RPP nanti atau rencana pembelajaran nanti, kamu harus ngarang diantaranya seperti di sini, yaitu tentang kamu harus buat memiliki kompetensi dasarnya sendiri, kemudian tujuan pembelajaran sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan kamu bisa membuatnya. Ini RPP-nya lebih praktis, tidak seperti yang dulu. Kalau Bapak contohkan di sini, kamu nyontohinya yang ini ya, yang paling terakhir, jangan yang atas, karena Bapak akan share yang ini semua. Nih, kalau ini model yang lama begini, banyak kompetensi dasar, ada indikatornya, tidak langsung pembelajaran, tidak langsung tujuan pembelajaran. Nah, itu model lama seperti ini. Nah, yang kamu buat nanti yaitu cuma ini aja. Yang terakhir, ya, yang halaman 10 nanti ketika di-share ada yang cukup halaman 10 nanti. Ya, itu ya untuk share-nya Bapak hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, Bapak akan close untuk sharingnya. Halo. Ya, bisa dibuatnya. Iya. Insya Allah, Pak. Ini siapa kelasnya? Kalau Pusna kelasnya di sini bukan sih? Bukan, Pak. Oh, La haula wala quwata. Bukan, Pak. Angkatan Minal ya? Minal dari dulu sampai sekarang masih gitu aja. Kecil mulu. Nah, untuk materi Bapak cukup ya. Ya, di sini ada ruang tanya jawab, silakan. Sebenarnya waktunya udah selesai. Nah, sebelum Bapak tutup ya, boleh kita sharing tanya jawab atau ngobrol sedikit. Ini ngobrolnya nggak akademik ya, yang ngobrol-ngobrol biasa sebelum Bapak tutup. Insya Allah kita ketemu lagi besok ya. Iya, Mudah-mudahan jam 8 kurang 15 Bapak sudah standby. Karena tadi Bapak ngomongnya jam 8 kurang 15, tapi Bapak baru selesai sholat, jadi agak terlambat. Ya. Bapak, maaf Pak, ya. masuk. Kalau Gimana? untuk besok, kayaknya nanti kan ngelihat kejadian yang sekarang, maksudnya ngelihat yang pelajaran sekarang, kalau misalkan ada yang telat-telat masuk, kan Bapak lagi sibuk ini ya, sibuk presentasi, jadi nggak bisa accept gitu loh Pak. Apa besok mau pakai adminnya dari anak-anak aja? Enggak, maksudnya ntar mungkin siapa ini Bapak jadi co-hostnya.
Bocil buat mantau itu. Atau boleh Iya. dari anak juga nggak apa-apa lah Iya, kalau itu. biasanya boleh, sih nggak dari apa-apa. Enggak, biasanya dari maksudnya kalau anak-anak, Pak. enggak maksudnya ntar kalau admin dari anak-anak untuk rekodnya kadang-kadang agak susah. Tapi mudah-mudahan iya untuk rekodnya Bapak minta Bapak ya kalau misalkan adminnya dari anak-anak ya. Karena sekarang aja kita ngobrol masih rekod ya. Iya, Masih coba rekod. Iya, Pak. besok siapa nih yang adminnya besok malam? Biasanya Lulu sih, Pak. Lulu, Hmm. iya Lulu. Dulu, Pak. Ya, berarti boleh Bapak Lulu. mungkin nanti ke Lulu. Iya. Ke kohortnya ke Lulu. Capri aja Lulu. Capri ada masih ada kan nomor Bapak simpenannya simpenan. Bener nggak sih dia mulai nyalain ini kuota aku nggak tahu berapa. Lulu, Iya. nomor Bapak Iya, masih Lulu. ada kan? Ya ada, Pak, Halo? ada nomor Bapak. Ya, Iya, Allah, yang berarti besok ininya Lulu ya, co-hostnya Lulu. dari Bapak Rohman. Jadi kalau misalnya Pak Rohmannya fokus ke presentasi, jadi Lulu kalau misalnya ada yang mau accept, jadi teman-teman yang baru masuk biar gampang gitu. Kayak tadi kan si Amanda Zulfanka tuh, Kak, saya mau nggak diterima-terima Pak gitu, bapaknya lagi sibuk presentasi. Iya sih. Iya. Iya. Makanya Bapak harapkan kan sebelum kita masuk ke Bapak menjelaskan kan udah masuk semua kalau bisa sih tadi. Ya enggak terlambat. Iya. Nah, ini sama siapa sebelahnya tuh? Ini ketuanya Pak, ketua Ya, mulia. ketuanya gimana sih Dewi? Bapak benar-benar. Tadi saya coba masuk nggak ada suaranya Pak, jadi keluar lagi. Bapak Ada benar-benar. suaranya. Iya. Ya udah Pak, silahkan dilanjut deh Pak ke anak-anak. Iya. Bentar, mohon untuk anak-anaknya juga maksudnya aktif ya kalau ada yang kurang paham ditanya. Soalnya kan RPP penting buat nanti kalian bikin juga. Ntar di session closing Bapak minta semuanya Bapak mau screenshot buat inian Bapak, deskripsi arsip Bapak. Jadi Bapak minta. Iya. Screenshotnya sekarang aja Pak. Kita mau ngaji soalnya Pak. Ya boleh. Ntar Bapak ini dulu screenshot. Halo, mukanya dikeluarin semua dong. Iya, Pak, ya. Dulu Pak. Bapak banyakin. Ini screenshotnya Bapak kirim ke itu ya, ke WA ini ya. Satu ini Depi mana mukanya Depi sama Wilda Al-Wahab sih. Kak Wilda itu, Kak Wilda. Oh, Kak Wilda Iya, nggak mau. Pak. Depi siapa? Devi Lovenia. Oh, Devi Lovenia. Abdul Wahab siapa? Bapak sih. Isti Ajeng. Ya coba kamera dinyalain Neng. Oh, Itu kamera Isti udah nyalain ada. dong. Tolong bentar. Saya Pak. Ya, Mutia Udah semua. nyalain. 1, 2, 3. Udah oke. Ntar dulu. Ulangi Bapak ini. Ulangi. Ayo Pak. 1, 2, 3. Udah Pak. Udah. Tuh, ada nggak gambarnya? Iya. Gimana? Iya. Di WA. Sebentar Pak. Oh, sekali lagi. Loh, orangnya udah gambarnya pada keluar semua. Udah keluar. Enggak Pak, udah Pak. Udah. Mau sekali lagi. Enggak mau gambarnya. Udah cukup ya. Cukup. Iya, cukup Pak. Iya. Ya Pak, saya izin duluan ya Pak ya. Kita ada ngaji dulu. Iya. Ya boleh. Ya, Yang lainnya boleh. Yang lainnya boleh sharing atau ngobrol-ngobrol. Tapi Bapak cukupkan dulu ya. Bapak akhiri untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Jangan lupa Lulu. Bapak minta sharingnya, kasih share linknya itu jangan sore ya. Kalau bisa habis duhur atau siang ya. Nomor Oke, Bapak sini, bisa. Pak. Astagfirullah. Di chat ada. Bapak tulis di chat aja ya. Iya, Bisa Pak. lihat chat nggak?
Mana chatnya? Bapak Asik simpen lu nomor dapat berapa ini, gebetan. Hah? Bapak Mana simpen nomor. chatnya? Ini Bapak nomor, karena Bapak udah berubah. Untuk umum Bapak kasih nomor ini. Dia lancar banget. 1838686812. Guys, mau gak guys? Ada. Di chat Ada, Pak. udah masuk. Itu. Ada Pak, ada. Tadi Bapak iniin, kamu linknya udah pada ngisi semua belum yang daftar hadir? Saya Kamu udah daftar Pak. hadir, besok juga minta diisi di Google Meet-nya. Kemudian untuk link ininya, link daringnya itu Bapak minta kalau lu untuk ini. Lulu untuk bisa ngirim atau share ke Bapak ya. Ya cukupkan dari situ Bapak cukupkan. Kita ngobrol-ngobrol, Bapak akan tutup dulu rekodnya. Cukup rekodnya.